Halo sahabat UMKM, kita bertemu kembali dalam acara live baking Rimo di akun halaman Facebook PT Hakiki Donata. Masih tetap dengan saya. Kali ini saya mau berbagi resep lagi. Ini lebih ke arah keringan. Jadi saya mau berbagi tip pembuatan sus kering. Jadi sus kering yang akan saya bikin ini nanti bisa dikreasikan dengan isian coklat atau isian apapun seperti yang biasa dijual-jual di supermarket. Jadi kan ada sus kering kecil, dia dalamnya ada coklat. Nah, itu akan saya bikin hari ini untuk basicnya atau susnya. Jadi saya akan bagikan tip dan resep serta cara pembuatannya sus keringnya. Nah, nanti masalah mau diisi apa di dalamnya, silakan sahabat UMKM di rumah untuk kreasikan sendiri. Yang penting basicnya sudah tahu. Masalah kreasi saya sendiri berharap kalau sahabat UMKM sendiri yang mencoba berkreasi nanti lama-kelamaan akan kebiasaan. Tadi kalau biasanya lihat dari A sampai Z, misalkan lihat demo produk dari A sampai Z, terus dia di rumah juga mencoba aplikasi juga seperti itu juga, nanti kesannya kurang variatif. Jadi kita sama-sama sharing, jadi sama-sama belajar. Saya ajarkan basicnya, Bapak Ibu di rumah tahu dan coba kreasikan dengan isian topping ataupun dijadikan menu dengan nama atau dengan rasa varian yang lain, tapi tetap dengan basic awal dari postingan atau dari sharing yang saya bagikan. Untuk bahan-bahan yang saya butuhkan untuk pembuatan sus kering, saya pakai margarin keju 120 gram. Saya juga pakai air, langsung saya taruh di panci 250 gram, kurang lebih 1 gelas atau satu gelas plastik air mineral. Terus saya juga pakai tepung protein rendah. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai protein sedang juga. Cuman bedanya kalau Bapak Ibu pakai protein sedang, jangan terlalu lama pengadukan atau proses mixernya atau mixingnya. Tapi kalau pakai rendah mungkin tidak masalah karena glutennya rendah sekali. Jadi hasil crunchy-nya masih lebih bagus dengan protein rendah. Kalau protein rendah itu ya kalau di pasaran kurang lebih ya kunci biru dan lain-lainnya banyak. Kalau sedangnya segitiga biru dan lain-lain seperti itu. Terus telur saya pakai 3 butir. Untuk pengembangnya saya juga pakai Pak Maya baking powder. Di sini saya untuk Hakiki Donata kita punya Pak Mayanya baking powder sama soda kue. Nah, ini bisa dipakai salah satu. Untuk resep saya sendiri saya pakai baking powder 1 sendok teh. Kalau misalkan baking powder nggak ada, pakai soda kue juga bisa. Cuman bedanya nanti kalau kita pakai baking powder, proses masuknya setelah adonan tercampur rata sama tepung sudah berbentuk adonan setengah matang, itu baru baking powder masuk. Tapi kalau soda kue itu bisa masuk semua dari awal. Jadi bedanya itu aja. Kalau baking powder ini masuk di awal-awal, ikut proses dari awal, nah itu nanti hasilnya kurang sempurna untuk sus keringnya. Bisa agak melempem atau mungkin terlalu mengembang seperti itu. Jadi untuk semua bahan yang akan saya pakai kali ini ya kurang lebih hanya 5 macam aja. Jadi
tadi udah saya sebutin, catat nanti bila belum sempat mencatat bisa dicatat di bawah ini. Baik, akan segera saya mulai untuk proses pencampurannya. Oke Bapak Ibu, langsung kita mulai saja untuk pembuatan basic sus keringnya. Yang pertama saya siapkan air dan panci 250 gram untuk airnya, lalu margarin keju produk PT Hakiki Donata. Ini saya pakai 120 gram. Langsung saya masukkan juga. Setelah itu langsung kita masak. Jadi proses pemasakan margarin ini hanya proses melelehkan. Jadi kalau dia udah leleh atau udah mencair, nanti baru untuk tepung protein rendahnya kita masukkan. Jadi saya sudah siapkan tepung protein rendahnya 120 gram. Nah, nanti untuk telurnya sendiri secara bertahap, dan baking powdernya nanti sebelum telur. Jadi untuk proses pencairan dulu kita cairkan terus, nah, nanti sampai dia seperti ini ya, udah mulai keluar asap. Jadi yang penting margarin kejunya cair aja. Margarin keju ini, nah ini adalah margarin pertama yang dengan keistimewaan bahan di dalamnya ada kandungan keju. Jadi keju kan cenderung asin ya Bapak Ibu, makanya di resep ini saya tidak pakai garam. Jadi langsung keju, langsung pakai margarin aja. Setelah seperti ini baru tepung saya masukkan. Ini diaduk saja seperti ini sampai seperti apa, sampai dia larut. Jadi untuk adonan tepungnya udah nggak ada yang kering, dia larut menyatu dengan cairan margarin yang kita lelehkan. Nah, seperti ini kurang lebih dia. Nah, setelah seperti ini baru Pak Maya baking powder kita masukkan. Saya pakai 1 sendok teh. Jadi di sini bedanya kalau kita pakai baking powder, nah, proses seperti ini baru kita masukkan Pak Maya baking powdernya. Tapi kalau kita pakai soda kue, di Pak Maya soda kue, nah itu bisa dijadikan satu sama tepung. Jadi itu bisa dari awal dia langsung nyampur. Tapi kalau kita pakai baking powder, masuknya proses seperti ini. Jadi dia kita ambil di agak terakhir. Setelah itu kita kasih Pak Maya baking powder 1 sendok teh, ya, ujungnya gini aja. Kita sebarkan rata. Setelah itu langsung diaduk. Nah ini kita aduk terus sampai ya kurang lebih nggak sampai 1 menit lah. Yang penting kita merasa adonan atau bahan baking powder ini menurut aduan kita ini dia udah menyatu. Setelah itu baru nanti proses telur kita masukkan satu persatu. Nah sampai seperti ini, jadi dia udah
kayak apa ya, kalau tampilannya seperti kentang rebus ya, kentang yang direbus terus di blender ya, kurang lebih seperti itu. Ya udah nggak ada butiran-butiran, entah itu dari bahan-bahan yang lain, misalkan margarinnya atau baking powdernya. Nah itu boleh langsung masuk telur satu persatu, karena saya bikinnya juga nggak banyak, jadi itu telurnya kita bisa masukkan satu persatu. Ini kita aduk manual bisa, atau kita kocok langsung pakai hand mixer juga bisa. Untuk pengocokan dengan hand mixer, nah itu tipnya jangan terlalu cepat putarannya, untuk waktunya juga jangan terlalu lama juga. Jadi fungsi dari pencampuran telur ini hanya untuk tercampur saja. Nah seperti ini, terus kita masukkan lagi satunya. Kita putar lagi. Nanti kita masukkan telur yang terakhir. Ada juga yang kita bikin sus kering, itu sus kering keju. Nah proses pencampuran keju dimasukkan saat proses seperti ini. Jadi saat adonan ini seperti ini, keju dimasukkan, keju yang diparut itu, atau bisa pakai keju edam atau keju parmesan atau keju yang lain, itu dimasukkan posisi saat tahapan seperti ini. Nah, ini saya nggak lakukan proses mixer terus, jadi saya pakai sebentar aja karena saya butuhnya cuma hanya tercampur aja. Nah ini kita pastikan halus, jadi semuanya sudah larut seperti ini. Nah baru kita siap untuk pencetakan. Untuk proses pencetakannya, karena saya pakai oven mini, oven kecil, oven rumah tangga, jadi loyang yang saya pakai juga kecil, jadi saya berharap sih tidak ada masalah, karena yang penting kan saya bisa tampilkan atau saya bisa praktekkan caranya aja. Jadi yang penting itu caranya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bisa, nah tinggal bikin sendiri yang agak gede atau dengan kapasitas resep kali lipat dari resep yang saya bagikan ini. Jadi loyang yang kita pakai, saya sendiri karena oven saya kecil, sekali lagi, jadi saya pakai loyang yang kecil 18 kali 18 cm. Nah, terus saya kasih kertas. Nah, kertas ini ada kertas baking paper. Jadi kalau Bapak Ibu ke toko bahan kue, tanya aja kertas baking paper atau kertas untuk manggang roti. Nah, kalau Bapak Ibu ada aktivitas rutin di rumah, bikin puff, denis atau kue kering, nah, termasuk ini nanti bikin sus secara rutin, sus kering. Nah saran saya beli kertas baking paper ini karena dia lebih kering dan menyesap. Kalau misalkan nggak ada, pakai oles loyang juga bisa. Kita juga punya oles loyang namanya palm centrat, jadi itu juga bisa, tipis saja, nggak usah tebal. Setelah itu saya lanjutkan untuk prosesnya, yaitu adonan akan saya masukkan ke plastik contong yang saya kasih start tube atau
cetakan bintang yang biasanya untuk dekorasi cake. Nah, dari plastik, ujungnya seperti ini. Langsung kita bikin. Ini kurang lebih 1 biji. 1 bijinya ini Bu, Bapak, saya pernah coba timbang itu 4 gram. Tapi setelah toleransi setelah pengopenan dia jadi 1 gram. Jadi 4 gram ini segini, nanti kalau udah diopen ngembang, jadinya cuma 1 gram. Jadi kita putar sedikit aja, besarnya juga kurang lebih segini. Putar, taruh, putar, taruh, putar, taruh. Ini juga nggak harus juga bentuknya seperti ini. Mau dibentuk panjang, kecil, model stick juga bisa. Mau dibentuk bulat, lingkaran seperti donat juga bisa. Jadi kembali lagi untuk produk-produk bakery itu sebenarnya lebih banyak kepada kreativitas pembuat. Jadi kita juga nggak boleh terlalu kaku. Kalau udah tahu seperti ini ya udah ikut kayak gini ya. Kita butuh sesuatu yang baru meskipun basicnya sama. Nah, setelah seperti ini sampai adonan ini selesai, kita bikin semua selesai. Nah, itu kalau bisa tahan dulu, jangan langsung di open. Jadi mungkin kita pegang seperti ini, dia nggak lengket banget, agak kena angin atau agak kering dikit, baru bisa kita masukkan ke oven. Oven tentunya seperti biasanya, jadi oven itu harus ready, sudah posisi di atas kompor kalau oven tangkring atau analog digitalnya udah nyala sesuai temperatur suhu yang dimau untuk oven digital. Nah, baru bisa kita masukkan. Jadi jangan ini udah siap baru dinyalakan, nanti lama. Jadi untuk proses pengopenan sendiri biasanya saya pakai 180 sampai 190 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, suhunya saya turunkan menjadi 130 sampai 100, pokoknya kurang dari 150 derajat Celcius, itu kurang lebih 15 menit. Untuk posisi pedalnya keluar atau mungkin pintu ovennya agak dibuka dikit. Jadi ini fungsinya untuk mengeringkan. Jadi langsung aja saya open. Nah, nanti setelah matang baru akan kita tahu seperti apa hasilnya. Nah, sobat UMKM, kalau udah jadi seperti ini ya. Nah, jadi sus kering ini basic aja. Jadi kalau saya bicara basic berarti kosongan atau plain. Jadi setelah jadi seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa tusuk pakai gunting. Untuk kalau mau diisi pakai isiannya bagian pantatnya ini ditusuk. Nah, seperti ini baru diisi dengan coklat. Coklat bisa pakai filling. Kalau kita punya biasanya pakai tulip filling. Atau mau bikin sendiri pakai alpha dark compound, itu dikasih susu cair UHT sedikit, akan jadi semi ganas. Nah, itu dimasukkan di dalam juga, rasanya juga nggak kalah sama coklat filling. Jadi untuk sus kering basic plain atau basic umum seperti ini. Jadi kalau misalkan mau dikreasi, dia ada rasa atau ada tekstur dimakan, ada keju, berarti dikasih keju parut. Kalau mau lebih mewah lagi kasih keju parmesan, atau bisa mewah lagi kasih almond powder. Jadi semuanya tergantung dari Bapak Ibu untuk mengkreasikan sendiri. Yang penting basicnya udah dari saya, tinggal dicoba di rumah. Saya rasa siapapun bisa karena caranya simple banget. Oke, untuk waktu praktek hari ini sudah selesai. Jadi saya rasa pasti Bapak Ibu di rumah dalam hati berkata, walah bikin sus kering itu kayak gitu tok. Jadi sebenarnya gampang banget.
Cuman kadang banyak orang yang salah di tip atau cara penyampuran. Jadi itu yang nanti bikin sus ini nggak kering, atau mungkin dia setelah matang nggak langsung dikemas. Nah itu juga efeknya di situ. Terus mungkin nggak bisa nemuin bulat seperti ini. Nah nanti kalau Bapak Ibu ngelihat video saya dari awal, pasti nanti bilangnya gampang sebenarnya, nggak sulit bikin sus kering. Jadi tinggal dikreasikan sendiri dengan isian apapun. Rekomennya sih isian coklat, karena dimana-mana sih orang taunya sus kering ini isinya coklat, atau dicampur dengan keju di bagian adonannya. Jadi ada sus kering keju, ada sus kering coklat, itu yang umum di pasaran. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu aktif saksikan live video saya setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya juga ada di YouTube. Jika di hari Sabtu saya ada di jam 9, kalau hari Minggunya saya di jam 3 sore. Jadi untuk produk-produk hakiki seperti biasa saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa kita juga ada di Tokopedia dan Shopee. Jika mungkin di kota Bapak Ibu toko bahan kue terdekat tidak menjumpai dari produk-produk hakiki yang Bapak Ibu cari, silakan klik atau ketik di Tokopedia dan Shopee Hakiki Donata, dia akan nanti muncul, udah tinggal pilih aja produk-produk yang mau dicari. Ya memang kebanyakan produk yang kemasan kecil kalau di online store, karena untuk pembelian besarnya biasanya langsung di cover sama toko bahan kue. Jangan lupa pula saksikan setiap hari Rabu, Kamis, Jumat teman-teman baker juga ada live juga setiap jam 3 sore di Instagram. Mereka juga ada di Instagram TV juga. Jadi sekali lagi jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun PT Hakiki Donata. Sampai jumpa.